Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EICTA izin memperkenalkan diri. Saya Perdana Figuariasa dengan NIM 123140063. Saya Mifla Haria dengan NIM 1231404. Saya Oka Noviana Sari dengan NIM 123140066. Di sini kami akan menampilkan video presentasi laporan akhir tugas besar intelijensi buatan kelas RB. Pertama, pendahuluan. Dataset yang digunakan dalam objek eksplorasi dalam penetan ini adalah Iris Blower Dataset yang diperkenalkan oleh ahli statistik bernama Ronald Pfister dan dikumpulkan oleh Edgar Adison. Nah, untuk dataset ini terdiri dari 150 baris data dengan 4 fitur morfologis yaitu petal lake, petal width, sepal lake, dan sepal width. Di sini juga terdapat 3 klasifikasi spesies yang menjadi target klasifikasi, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Nah, setelah itu ada pemrosesan awal dataset, di mana sebelum kita melakukan training model, di sini kita harus memastikan data yang kita gunakan ini berkualitas dan nantinya dapat menghasilkan model yang optimal. Yang pertama kita eksplorasi data analis. Di sini pertama kita melakukan missing value assignment. Di sini kita harus memastikan dataset yang udah kita gunakan ini tidak ada yang kosong. Di sini menunjukkan nilai 0 pada seluruh kolom, kasih bahwa dataset ini bersifat lengkap. Selanjutnya analisis statistik deskriptif. Di sini untuk mendeteksi perbedaan skala antar fitur yang nantinya dapat menghambat konvergensi algoritma selama proses training. Selanjutnya analisis distribusi kelas. Di sini kita melakukan distribusi kelas di mana terdapat jumlah setiap kelas datanya itu berjumlah 50. Jadi si Iris setosa ada 50 sampel per kelas, terus versicolor ada 50 dan virginica juga. Jadi di sini kita memastikan bahwa distribusinya ini seimbang. Selanjutnya ada analisis visualisasi pair plot. Di sini tujuannya untuk menelah hubungan bivariat antara fitur dan tingkat keterpisahan kelas. Berikut visualisasi pair plot dari kelompok saya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pra-processing data atau data processing. Yang pertama kita melakukan pembersihan data. Di sini kita menghapus kolom ID dari dataset yang menjadi penanda bahwa indeks unik baris data dan tidak mengandung informasi biologis yang berkorelasi dengan klasifikasi spesies bunga. Selanjutnya fitur splitting. Di sini kita melakukan pemisahan fitur X dan target Y, di mana fitur X ini berisi atribut predator yang diekstraksi dari seluruh kolom kecuali kolom terakhir, menghasilkan dimensi 150,4. Selanjutnya untuk variabel Y-nya diambil khusus dari kolom terakhir dengan dimensi 150. Selanjutnya transformasi label. Nah, karena algoritma yang kita gunakan ini algoritma ANN dan dia hanya dapat memproses data dalam bentuk angka, jadi kita harus melakukan transformasi label. Yang pertama, tahapan pertama itu menjadi label encoding, di mana kita mengubah nama spesies bunga itu menjadi bilangan bulat, kayak setosa menjadi 0, versicolor menjadi 1, dan virginica menjadi 2. Selanjutnya tahap kedua, one hot encoding, di mana bilangan bulat yang udah tadi kita buat itu menjadi format biner, di mana 0 menjadi 100, 1 menjadi 1010, dan 2 menjadi 011. Selanjutnya data splitting. Di sini kami menggunakan rasio 80/20, di mana 120 sampel datanya ini digunakan untuk nge-training modelnya, sedangkan 30 sampel sisanya digunakan untuk uji coba atau evaluasi akhir. Yang terakhir, fitur standardization, di mana di sini kami menstandarisasi fitur input dengan Z-score. Tujuannya agar skala datanya itu nanti seragam sehingga dapat mempercepat konvergensi algoritma saat pelatihan nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori. Dalam penelitian ini, metode utama yang kami gunakan adalah Artificial Neural Network (ANN). Metode ini meniru cara kerja jaringan saraf biologis manusia untuk memetakan input menjadi output. Kami menggunakan ANN untuk mengklasifikasi bunga iris ke dalam 3 spesies, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, mari kita bedah arsitektur model yang kami bangun menggunakan sequential. Model ini terdiri 4 lapisan utama.
Nah, lapisan utama yang pertama itu ada input layer. Nah, input layer ini menerima 4 fitur fisik bunga seperti panjang dan lebar kelopak. Yang kedua itu ada hidden layer 1, memiliki 12 neuron dengan fungsi aktivitas ReLU. Di sini kami menambahkan dropout sebesar 0,2 untuk mencegah overfitting. Yang ketiga itu ada hidden layer 2, memiliki 8 neuron juga dengan ReLU dan dropout 0,2. Selanjutnya itu ada output layer, terdiri dari 3 neuron dengan aktivitas softmax. Aktivitas ini penting untuk menghasilkan nilai probabilitas bagi setiap kelas bunga. Selanjutnya itu ada mekanisme learning dan optimasi. Agar model ini bisa berjalan dengan cerdas, kami menggunakan konfigurasi berikut. Yang pertama itu ada optimizer. Nah, menggunakan Adam karena konfigurasi cepat dan stabil. Yang kedua itu ada loss function, menggunakan categorical quotient topology, standar untuk klasifikasi multi kelas. Nah, itu ada matrix. Selanjutnya ada matrix menggunakan akurasi untuk mengukur ketepatan prediksi. Selanjutnya ada back propagation, merupakan mekanisme yang digunakan untuk memperbarui bobot jaringan berdasarkan gradien dan dari nilai loss fungsinya. Namun, sebelum masuk ke pelatihan data mentah harus disesuaikan dulu melalui tahap processing. Nah, pada tahap processing ini, kami membaginya menjadi 3. Yang pertama itu ada encoding, label bunga yang berupa teks diubah menjadi angka, lalu dikonversi ke format one hot encoding agar sesuai dengan output softmax-nya. Yang kedua itu data split, data dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Nah, selanjutnya ada standar scaling. Standar scaling ini kami menstandarisasi fitur input agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini sangat membantu mempercepat proses pelatihan model dari yang kami kembangkan. Selanjutnya itu ada skema eksperimen. Nah, dari skema eksperimen ini kami melatih model selama 150 approach dengan batasnya 16. Yang paling penting di sini kami menggunakan teknik early stopping dengan Patian 10. Artinya, jika performa model pada data validasi tidak meningkat selama 10 approach berturut-turut, pelatihan akan otomatis berhenti. Ini menjaga efisiensi waktu dan mencegah model menghafal data latih terlalu jauh. Nah, bagian selanjutnya itu ada skema evaluasi dan validasi. Nah, terakhir untuk menguji kualitas model kami, tidak hanya melihat akurasi. Kami menggunakan 3 lapis evaluasi. Yang pertama itu ada akurasi data untuk melihat performa umumnya. Yang kedua itu ada confusion matrix dan klasifikasi report untuk melatih detail, precision, recall, dan kesalahan prediksi antara kelas secara spesifik. Nah, selanjutnya ada untuk memastikan ketahuan model, kami melakukan 5-fold star-diff cross-validation. Kami membagi data menjadi 5 bagian berbeda dan melatih ulang model sebanyak 5 kali. Hasil rata-rata, akurasi, dan standar deviasi dari 5 percobaan ini yang menjadi tolak ukur objektif kestabilan model kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EICTA dari kelas inteligensi buatan RB akan menampilkan simulasi dari tugas besar kami. Di sini kita menggunakan dataset iris klasik yang berisi 4 fitur pengukuran panjang atau lebar spal, dan petal dan kolom target spesies. Yang pertama di sini ada kode yang berfungsi untuk mengimpor semua library yang diperlukan untuk klasifikasi bunga iris menggunakan artificial neural network, pencakupan das dan NumPy untuk data, Sklearn untuk preprocessing dan evaluasi, serta TensorFlow untuk membangun model deep learning itu sendiri, termasuk lapisan dense, dropout, dan early stocking. Di sini kita akan terlebih dahulu. Kemudian ada pada bagian 2, yaitu ada download dan load dataset. Bagian kode ini berfungsi untuk mengunduh dan memuat dataset bunga iris yang diperlukan untuk proyek klasifikasi. Di sini kita akan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. Di sini pada bagian EDA itu berfungsi untuk menganalisis dan memvalidasi dataset sebelum pemodelan. Kodenya memeriksa informasi dasar, memastikan tidak ada missing value, dan mengonfirmasi distribusi kelas yang seimbang. Tahap ini diakhiri dengan pembuatan pair plot untuk memvisualisasi kolerasi antara fitur, membantu mendapatkan insight tentang permisahan kelas iris. Kita run terlebih dahulu kode ini. Oke. Nah, ini ada pair plotnya. Selanjutnya ada bagian preprocessing data. Di bagian preprocessing data ini menyiapkan data iris untuk model ANN, mencakup pertama menghapus kolom ID, kedua memisahkan fitur X dan target Y, ketiga mengkode label, spesies menjadi angka 0, 1, dan 2, dan melakukan one hot encoding. Yang keempat membagi data menjadi 80% latih dan 20%
dan 20% untuk diuji. Kemudian yang kelima itu melakukan standarisasi fitur menggunakan standar scalar agar data memiliki min 1 dan STB sama dengan 1, min 0 dan STB 1. Ini. Selanjutnya ada pada bagian membangun model ANN. Pada bagian membangun model ANN, model sekuensial didefinisikan dengan 2 hidden layer, 12 dan 8 neuron. Menggunakan aktivasi ReLU dan dropout 0.2 untuk mencegah overfitting. Lapisan Oct memiliki 3 neuron dengan aktivasi softmax untuk klasifikasi. Model kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan loss categorical cost entropy. Oke, ini outputnya total params. Oke, penjelasan. Oke, di sini ada bagian training model. Pada bagian ini, model ANN yang telah dibuat dilakukan pelatihan. Pelatihan dijalankan selama 150 epoch menggunakan data latih dan memantau kinerja pada uji validation data. Model ini menggunakan callback early stopping dengan patience 10. Ini otomatis menghentikan pelatihan lebih awal jika validation loss tidak membaik, tujuannya untuk mengoptimalkan waktu dan mencegah overfitting. Ini dengan loss akhir yaitu 0.2261. Kemudian pada bagian visualisasi training, bagian ini memvisualisasikan riwayat pelatihan model ANN. 4 flow terpisah dibuat untuk membandingkan akurasi latih versus akurasi validasi dan loss latih versus loss validasi sepanjang epoch. Kode juga menyertakan analisis overfitting dengan menghitung gap antara akurasi latih dan validasi akhir untuk menilai kesehatan model. Kita coba run kode ini. Sebelumnya kode sini kita run terlebih dahulu. Karena kodenya karena daran setelah di run kode yang sebelumnya, sekarang kita bisa kode run visualisasi training. Oke, setelah di run ini menghasilkan visualisasinya, hasil trainingnya. Kemudian ini grafiknya. Kemudian di sini ada evaluasi model. Bagian evaluasi model ini mengukur kinerja ANN pada data uji. Pertama, model dievaluasi untuk mendapatkan nilai loss dan akurasi. Kemudian dilakukan prediksi pada data uji untuk menghasilkan classification report, menunjukkan precision recall dan F1 score. Dan visualisasi confusion matrik yang menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar dan salah. Di sini ini precision recall sama F1 score-nya pada iris sentuh 1 dapat 1, 1, 1. Dan iris versicolor itu 0.90, iris vertical 0.90. Ini ada matriksnya. Kemudian ada pada bagian k-fold cross validation. Bagian ini melakukan menguji robustness model. Model ANN dilatih dan dievaluasi sebanyak 5 kali pada split data yang berbeda. Hasil akhir berupa rata-rata akurasi dan standar deviasi dihitung untuk memastikan kinerja model konsisten dan dapat diandalkan, bukan hanya hasil kebetulan dari satu split data. Kemudian kita coba run. Dan kode ini di sini maka akan melakukan training flow sampai 5/5. Akurasi pertama 96,67, akurasi kedua sedang dilakukan. Oke, ini merupakan output akhirnya rata-rata akurasinya 92,67% dengan standar deviasinya kurang lebih 4,90%. Bab 4, kita memiliki kesimpulan bahwa model ANN dirancang mampu bekerja dengan baik dengan akurasi tinggi antara 96% sampai 100%. Model sukses mengenali 3 spesies bunga iri berdasarkan fitur fisiknya. Proses preprocessing seperti normalisasi dan encoding label terbukti membantu model belajar lebih cepat dan stabil. Kombinasi arsitektur yang tepat, aktivasi ReLU, softmax, dropout, dan early stopping berhasil mencegah overfitting dan menjaga performa tetap optimal. Melalui model fold cross validation, model terbukti konsisten. Kesalahan prediksi sangat minim dan umumnya terjadi pada kelas yang memiliki kemiripan karakteristik. Kemudian sarannya untuk uji coba ini adalah untuk pelatihan selanjutnya disarankan untuk menguji model pada set yang lebih besar, lebih kompleks atau tidak seimbang agar dapat mengukur kemampuan model dalam menghadapi tantangan yang lebih sulit.